Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu serta penonton semuanya. Perkenalkan, saya Revan Zadidya Rahman dengan NIM 2359201069 dari kelas 6C. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan laporan dashboard visualisasi data yang telah saya rancang untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah analisis dan visualisasi data. Studi kasus yang diangkat adalah data timbulan sampah dari Dinas Lingkungan Hidup yang akan digunakan oleh kepala dinas dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang saya lakukan dalam merancang dashboard ini secara sistematis adalah: pertama, saya menghubungkan dataset data timbulan sampah dari Google Sheet ke dalam Google Looker Studio. Selanjutnya, pembuatan metrik utama. Saya membuat 4 buah scorecard yang meringkas metrik penting, yaitu total timbulan sampah harian, total timbulan sampah tahunan, jumlah provinsi, dan jumlah kabupaten atau kota. Penyusunan grafik batang. Selanjutnya, saya menambahkan diagram batang untuk menyortir peringkat 10 besar kabupaten atau kota dalam volume sampah harian terbesar. Ada lagi diagram lingkaran. Saya menambahkan diagram lingkaran untuk memetakan porsi atau kontribusi sampah berdasarkan masing-masing provinsi. Selanjutnya ada konfigurasi geomap. Saya membuat visualisasi peta sebaran spesial dengan cara mengubah tipe data teks pada kolom provinsi menjadi tipe data geografis regional atau subdivision 1, sehingga Looker Studio bisa langsung memetakan peta sebaran sampah di wilayah Indonesia. Pembuatan tabel interaktif dan kalkulasi field. Terakhir ini, saya menyusun tabel interaktif yang mendata provinsi dan kabupaten atau kota. Di dalam tabel ini, saya juga membuat kalkulasi field atau kolom kalkulasi baru untuk menghitung rata-rata sampah tahunan dengan menggunakan formula rumus AVG timbulan sampah tahunan ton. Berikut adalah penjelasan mengenai jenis visualisasi yang saya gunakan beserta alasan pemilihannya. Jadi kita lihat. Sini ada scorecard. Dipilih untuk menampilkan nilai aggregate atau total data secara instan. Alasannya agar kepala dinas bisa langsung mengetahui ringkasan total volume sampah nasional serta jumlah cakupan wilayah administratif dalam sekali lihat. Selanjutnya ada bar chart. Visualisasi ini sangat efektif untuk membandingkan peringkat atau magnitudo antar kategori. Alasan pemilihannya adalah untuk mempermudah kepala dinas melihat secara kontras mana saja 10 wilayah kabupaten atau kota dengan produksi sampah harian tertinggi. Selanjutnya lagi ada pie chart. Pie chart ini sangat tepat digunakan saat ingin melihat proporsi atau kontribusi bagian terhadap total keseluruhan data. Tujuannya agar andil atau persentase sampah per provinsi terhadap total sampah nasional terlihat jelas. Ada lagi geomap atau peta spasial. Jenis visualisasi ini adalah opsi terbaik untuk menampilkan data berbasis lokasi. Alasannya agar kepala dinas dapat membaca pola persebaran data kepadatan timbulan sampah di seluruh pulau Indonesia secara visual lewat gradasi kepekatan warna. Selanjutnya lagi ada tabel interaktif. Digunakan untuk menyajikan ringkasan data mentah yang terstruktur dan detail. Alasannya agar pengguna dashboard dapat mencari angka presisi dan melakukan pengecekan mendalam pada wilayah spesifik. Berdasarkan visualisasi data yang tersusun dashboard ini, ada beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik. Ringkasan data nasional. Secara nasional, total timbulan sampah harian menyentuh angka ini 87.552,32 ton. Dan akumulasi tahunannya ini mencapai 31.956.590,71 ton yang tersebar 35 provinsi dan 251 kabupaten atau kota. Kontributor sampah terbesar jika kita melihat ke pie chart dan geomap, Provinsi Jawa Timur memegang kontribusi timbulan sampah terbesar di Indonesia dengan persentase mencapai 15,3%. Hal ini divalidasi oleh visualisasi geomap di mana wilayah Jawa Timur berwarna biru paling pekat sendirian.
Selanjutnya ada pola persebaran sampah. Terlihat pola persebaran yang sangat tidak merata secara geografis. Timbulan sampah di Indonesia masih terpusat sangat padat di Pulau Jawa, terlebih khusus Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Hal ini berbanding lurus dengan tingginya populasi penduduk di aktivitas industri di pulau tersebut. Sedangkan luar Jawa warna cenderung pudar atau volume sampah lebih sedikit. Peringkat daerah tertinggi. Pada diagram batang, kota administrasi Jakarta Timur menempati peringkat pertama sebagai wilayah dengan timbulan sampah harian terbesar nasional, yaitu mencapai 2.313,19 ton per hari. Interpretasi rata-rata pada tabel interaktif, nilai rata-rata tahunan per kabupaten atau kota menunjukkan angka yang identik dengan total tahunannya karena data dihitung per basis entitas daerah. Hal ini menunjukkan variasi volume sampah tahunan antar kabupaten atau kota sangat tinggi. Sebagai rekomendasi kebijakan yang dapat saya berikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan hasil analisis dashboard ini adalah prioritas anggaran dan infrastruktur terfokus. Pada lingkungan hidup perlu memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan TPA atau tempat pembuangan akhir, modern, fasilitas, dan daur ulang. Serta penambahan armada truk sampah di wilayah dengan densitas tertinggi, terutama di Pulau Jawa dan kota besar seperti Medan dan Bekasi. Kebijakan pembatasan sampah urban menerapkan regulasi pembatasan plastik sekali pakai secara ketat, serta menggencarkan kampanye pemilihan sampah dari tingkat rumah tangga, khususnya pada wilayah yang masuk dalam seperingkat 10 besar grafik batang, seperti Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi. Optimalisasi program bank sampah regional mengaktifkan dan memberikan insentif ekonomi pada program bank sampah di tingkat kabupaten atau kota. Hal ini krusial untuk menekan rata-rata timbulan sampah tahunan agar volume sampah dapat direduksi terlebih dahulu di tingkat komunitas sebelum menumpuk di TPA. Sekian presentasi dan pemaparan hasil analisis dashboard dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.